Amin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur di petang hari ini, hari ke-8 puasa bagi yang berpuasa pada hari Selasa dan hari ke-7 bagi yang berpuasa hari Rabu. Dan sekaligus pembahasan kita pada hari ini, bacaan Quran kita masuk di surat Toha ayat 61 kalau tidak salah sampai 70. Dan karena belum ada kelihatannya Ustadz kita yang hadir, maka mari kita masuk ke Al-Quran kita untuk membaca bersama-sama. Semoga Allah SWT senantiasa memandu kita di dalam memahami Al-Quran. Jadi sekalian, kita sekarang masuk ayat 61 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Qala wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Fayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Fayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Qalu in hadhani lasahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum. Qalu in hadhani lasahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum. Yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Fa'ajmi'u kaidakum summa tusaffan wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Fa'ajmi'u kaidakum summa tusaffan wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa.
Qala bal alqu fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Qala bal alqu fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. فأوجس في نفسه خيفة موسى Tadi dicatatkan ya Pak? أوجس أوجس في نفسه نفسه apa namanya? قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحرين وألق ما في يمينك تلقف صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak, syukran jazilan. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dengan lantunan, dengan bacaan yang keluar dari tenggorokan masing-masing, sehingga Allah SWT melihat kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa ingin mendekat kepadanya sebelum kita benar-benar kembali dan dipanggil kepadanya untuk selamanya. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Toha kita, surat yang ke-20, surat Toha nomor 20, turun di Mekah dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 135, dan hari ini kita masuk ayat 61 sampai 70, berarti sudah pertengahan dari surat Toha. Pada pertemuan tadi pagi kita sudah sampai di ayat ini, ayat 60. Jadi setelah bercakap-cakap, setelah Musa menyampaikan kepada Fir'aun siapa Tuhan yang dia sembah dengan berbagai macam argumentasi atau hujah yang disampaikan Musa berkenaan dengan Allah, Tuhan yang dia sembah. Lalu kemudian Fir'aun diperlihatkan kepadanya oleh Musa mukjizat, yaitu tongkat jadi ular, tangan mengeluarkan cahaya, sebagai argumen indrawi, argumen empirik namanya, sebagai bukti empirik, sebagai bukti panca indera bahwa Musa dan Harun benar-benar keduanya adalah utusan Allah. Tetapi yang terjadi adalah Fir'aun juga menolak bukti yang kedua ini. Jadi bukti pertama adalah bukti burhan namanya, bukti rasional dengan argumen-argumen yang masuk akal. Lalu kemudian yang kedua disampaikan bukti empirik, yaitu tongkat dilempar jadi ular, tangan keluar dari saku mengeluarkan cahaya. Tetapi yang terjadi ialah fatawalla fir'aunu fajam'a kaidahu summata. Fir'aun justru pergi berpaling,
lalu kemudian mengumpulkan berbagai macam cara untuk mempermalukan Musa dan Harun. Fajam akaidahum, yaitu tipu daya, tipu muslihat untuk mengalahkan mukjizat Musa dan Harun itu dilakukan, yaitu dengan mengumpulkan tukang-tukang sihir dari berbagai penjuru negeri. Sumata, kemudian dia mendatangkan tukang-tukang sihir. Sekarang ayat baru, ujung cerita ini nantinya ayat 61 sampai 70 adalah ketika tukang-tukang sihir itu nanti justru kemudian sujud kepada Nabi Musa. Jadi justru tukang-tukang sihir itu nanti pada akhirnya sujud kepada Nabi Musa. Ini adalah inti pembahasan 10 ayat kita. Kita mulai dari ayat 61. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahum Musa. Jadi singkat cerita, tukang sihir sudah dikumpulkan. Tukang sihir sekarang sudah di tempat yang ramai. Ingat kemarin atau tadi pagi pembahasan kita bahwa tempat yang dijadikan sebagai perjanjian pertemuan di antara Fir'aun dengan Musa adalah satu di hari raya, hari berkumpulnya orang di alun-alun. Yang kedua di pagi hari waktu duha, karena pada saat itu masih banyak orang berkeliaran kalau di daerah-daerah Timur Tengah atau di daerah-daerah yang musimnya iklimnya panas. Jadi pada saat itu mereka bikin perjanjian. Nah, sekarang kesimpulannya singkat cerita, tukang-tukang sihir ini sudah berkumpul di sana dengan banyak sekali orang. Jadi penonton datang dari penjuru-penjuru kota, dari sudut-sudut kota. Jadi mereka datang dari sudut-sudut kota, dari penjuru-penjuru daerah. Sekarang sudah berhadapan-hadapan antara Musa di satu pihak, Musa dan Harun di satu pihak, dan Fir'aun dengan tukang-tukang sihirnya di pihak yang lain. Qala lahum Musa, sekarang Musa berbicara kepada mereka, yaitu kepada tukang-tukang sihirnya. Jadi lahum di sini adalah tukang sihir. Apa kata Nabi Musa? Wailakum. Celakalah kalian kalau kalian datang ke sini untuk mengalahkan mukjizat saya, mukjizat kami berdua. La taftaru 'ala Allahi kadziba. Kamu jangan pernah mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Karena Nabi Musa sudah sangat yakin bahwa apa yang dipegangnya itu bukan sihir, tapi benar-benar dari Allah, maka tentu yakin sebaliknya adalah merupakan sihir. Dan sihir itu kan cuma dusta. Sihir cuma permainan panca indera. Sihir adalah permainan mata. Sihir adalah permainan mata yang kemudian mempengaruhi imajinasi, mempengaruhi khayal manusia, sehingga seakan-akan itu adalah ular. Padahal aslinya bukan ular. Kalau Nabi Musa, karena ini memang adalah perbuatan Allah melalui tongkatnya Nabi Musa, maka ini benar-benar menjadi ular beneran. Ular asli yang besar, yang nanti memangsa yang lain. Jadi la taftaru 'ala Allahi kadziba. Jadi kata-kata yang pertama Musa sampaikan kepada tukang sihir ialah, wahai tukang-tukang sihir, la taftaru 'ala Allah, jangan pernah mengada-adakan. Ya, karena berkaitan dengan agama-agama, rusaknya agama-agama itu karena munculnya kreativitas-kreativitas baru dalam agama oleh orang-orang yang tidak punya mandat, tidak punya otoritas berkenaan dengan agama. Jadi mereka aslinya adalah manusia biasa yang tidak terhubung dengan alam langit, alam malakut, tidak terhubung langsung dengan Allah, tetapi mereka berbicara atas nama agama, sehingga kemudian banyak pembicaraan, wicara mereka menyebabkan yang sebetulnya hanyalah mengada-adakan karena tidak punya otorisasi dan mandat dari Allah. Inilah yang menyebabkan agama nanti menjadi berpecah belah. Seperti yang kita pernah lihat sebelumnya pada agama-agama sebelum Islam pun terjadi berpecah belah di mana-mana. Kenapa? Karena orang-orang yang mengaku memiliki otoritas keagamaan sebetulnya tidak mendapatkan mandat dan otorisasi dari Allah, tidak mendapat endorse dari Tuhan. Nah, sehingga aktivitasnya sebagai agamawan adalah murni hanya kreativitas. Karena kreativitas itu dibuat-buat. Ya la taftaru, jangan pernah membuat-buat, mengada-adakan atas nama Allah. Karena mengatasnamakan Allah itu pasti kadzibah, kedustaan.
Bagaimana caranya supaya tidak kedustaan? Ya kita bacakan kitab suci dari Allah. Jadi kalau kita bacakan kitab suci dari Allah, ya nggak masalah. Paling-paling cuma sedikit menyimpang di dalam memaknai, dan itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, si pembaca yang serius nanti akan tertuntun oleh Allah untuk kembali kepada yang benar selama motif hatinya disucikan. Fayushitakum bi'adzabin. Dan kalau kalian melakukan itu, yakinlah fayushitakum bi'adzabin. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian dengan azab. Jadi pada akhirnya nanti Allah akan membinasakan kalian dengan azab. Wa qad khaba man iftara. Dan Nabi Musa mengatakan, dan sungguh merugilah pada khaba man iftara, yang suka mengada-adakan atau yang mengada-adakan ya atas nama Allah padahal bukan dari Allah. Ingat jangan kata-kata khaba ini adalah menunjukkan keluar dari fitrah, keluar dari akal sehat. Dari mana kita tahu? Karena di dalam surat Asy-Syams itu ada kata-kata wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jiwa itu aslinya adalah di dalamnya adalah ilham Tuhan. Jadi disebut dengan wa nafsi wa ma sawwaha itu adalah dan ilham Tuhan ada di sana. Namanya fitrah yang kita sudah sering angkat dalam pembahasan kita di sini. Maka Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya, yaitu menjaga agar jiwanya itu jangan sampai ternodai oleh faktor-faktor, unsur-unsur, anasir-anasir yang datang dari luar. Dari luar mana? Dari luar fitrah. Semua yang datang dari luar fitrah berarti bukan fitrah atau tidak sejalan dengan fitrah. Maka Allah mengatakan, beruntunglah orang yang bisa menjaga jiwanya dari unsur-unsur, anasir-anasir yang bisa merusak kesucian fitrah. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kalau ditanya ulama tafsir apa yang disebut dengan khaba man dassaha dalam surat Asy-Syams itu, dikatakan merugilah orang-orang yang membuat fitrahnya itu kotor. Apa yang disebut membuat fitrah kotor? Kata ulama tafsir, yang namanya fitrah itu seakan-akan atau seperti perumpamannya dengan ini Al-Quran yang tercetak di dalam jiwa kita. Terus kemudian kita datang membawa pena, pulpen, lalu kemudian kita menulis di sana yang tidak sama dengan ini. Jadi ketika kita menulis di dalam lembaran jiwa kita, lembaran fitrah kita, tidak sama tulisan ini, maka namanya khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya. Jadi mengotori itu artinya mendatangkan sesuatu yang tidak sama dengan ini. Sebaliknya, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya adalah ketika dia menulis tulisannya persis sama dengan ini. Coba kalau kita menulis di atas kertas ini, lalu persis sama dengan ini kan tidak mengotori. Ya, dia persis sama pasti akan justru hanya akan mempertebal, hanya akan memperjelas tulisan ini. Kalau kita nulis dengan mengikuti persis sama dengan ini, maka hanya akan mempertebal, memperjelas tulisan ini. Sebaliknya kalau kita menulis beda dengan tulisan ini, hanya akan mengaburkan dan pada akhirnya membuat ini tidak terbaca. Ketika fitrah aslinya tidak terbaca, namanya terhijab, tertutup. Ya, tertutup oleh tinta-tinta baru yang tidak sejalan dengan fitrah. Itu yang disebut dengan wa qad khaba man iftara. Sungguh merugilah orang-orang yang suka mengada-adakan. Sehingga yang diada-adakan itu menjadi hijab bagi fitrahnya. Semakin sering dia mengada-adakan sesuatu, semakin terhijab yang bersangkutan dari cahaya fitrah. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah asumsi para tukang sihir berbisik-bisik di antara mereka. Ya, setelah nanti melihat bagaimana kedikdayaan ular yang keluar dari tongkat mujizat Nabi Musa. Fatanaza'u amrahum bainahum wasarrun najwa. Maka setelah mendengarkan Nabi Musa berbicara seperti itu dan mereka tertegun menyaksikannya, lalu kemudian berbisik-bisiklah mereka.
berargumentasilah di antara mereka. Jadi dengan kata-kata Nabi Musa itu berhasil membuat para tukang sihir ini terbagi dua di antara mereka. Ada yang mulai ragu dengan apa yang ditugaskan Fir'aun kepadanya, dan ada yang sudah mulai, dan ada yang tetap bertahan untuk melawan Musa. Fatanaza'u amrahum. Maka mereka mulai berdiskusi, berbantah-bantah. Terjadi prokon, sudah terjadi prokon. Ya. Amrahum dalam urusan mereka, bainahum di antara mereka, yaitu di antara para tukang sihir tersebut. Wasarun najwa, lalu kemudian mereka pergi agak menjauh, beberapa kelompok orang masing-masing berpisah, lalu berbisik-bisik di antara mereka. Ya. Asarru, mereka berbicara secara rahasia. An-najwa, najwa itu adalah bisikan, rahasia. Ini rahasia, ini adalah bisikan. Najwa itu adalah bisikan. Mereka kemudian berbisik-bisik secara rahasia atau merahasiakan kata-kata di antara mereka. Asarru najwa. Jadi mereka berbisik di antara mereka. Apa gunanya berbisik? Tentu yang berbisik ini mencoba mempengaruhi yang dibisikin. Yang dibisikin siapa? Yang mulai tadi terpengaruh dengan kata-kata Nabi Musa. Ya, sudah mulai terpengaruh dengan kata-kata Nabi Musa, mereka dibisikin. Yang membisikin siapa? Yang membisikin adalah mereka yang tetap bersikukuh untuk menjalankan tugas-tugas yang diembankan oleh Fir'aun kepada mereka, yaitu untuk mempermalukan Nabi Musa dan Harun di depan khalayak ramai. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita saksikan ini adalah ilustrasi tentang kemarahan Fir'aun kepada Musa dan Harun. Qalu, kemudian mereka berkata, mereka siapa? Yaitu para pesihir tadi. Jadi qalu ini adalah para pesihir tadi. Jadi para pesihir itu berkata, in hadani, tiadalah dua orang ini. Jadi innya di sini tiadalah, ya, kedua orang ini, hadani, ya, kecuali bahwa keduanya adalah benar-benar penyihir. Benar-benar penyihir, ya. Kenapa? Karena belum melemparkan saya, belum terjadi adu tongkat ini ceritanya, belum terjadi adu ular. Dengan kata-kata yang keluar saja dari Musa yang begitu arif dan menyegarkan hati itu sudah mempengaruhi mereka sendiri. Jadi para ahli sihir sudah mulai terpengaruh. Nah, sehingga yang berbisik-bisik tadi mengatakan kepada yang mulai terpengaruh, kira-kira bahasanya kalian jangan terpengaruh. Dua orang ini lah benar-benar penyihir. Hadani, kedua orang ini yaitu Musa dan Harun, lah benar-benar sahiran, dua orang penyihir. Paling tidak kata-katanya saja sudah bisa mempengaruhi orang. Iya. Terus untuk apa kedua orang ini melakukan sihir atau menyihir kita? Yuridani an yukhrijakum min ardikum. Berarti orang yang membisik-bisikkan mereka ini adalah orang yang ditanamkan Fir'aun di tengah-tengah tukang sihir. Karena argumen ini atau wicara ini sama yang disampaikan Fir'aun sebelumnya kepada Musa dan Harun. Yaitu bahwa kedua orang ini, Musa dan Harun, ayyukhrijakum, pengen mengusir kalian. Coba, jadi diciptakanlah lagi framing, diciptakanlah hoax. Jadi tidak ada cara melawan kebenaran kecuali dengan menciptakan hoax. Dan hoax itu atau framing itu atau berita dusta itu dipaksakan secara dogmatis diterima oleh masyarakat. Jangan pernah beri kesempatan masyarakat untuk berpikir. Begitu berpikir langsung tembak dengan kata-kata agama tidak boleh menggunakan akal. Karena begitu dia sedikit goyah dengan pendiriannya berbahaya. Ya, kenapa? Karena kita lihat tadi argumen-argumen Musa dan Harun adalah rasional dan saintifik, objektif rasional. Dan ini bisa mengganggu keinginan Fir'aun untuk mempertahankan status quo-nya sebagai penguasa yang zalim. Jadi mereka membuat tuduhan palsu, yuridani. Apakah Musa benar-benar akan mengusir kita? Tidak, itu tidak perlu. Tidak perlu fakta. Yang perlu adalah tuduhan. Kenapa? Karena dengan tuduhan itu akan memperbanyak orang membenci Musa, sehingga Musa dan Harun nanti bisa diusir dari Mesir. Bisa dibunuh bahkan. Yang penting mereka diusir. Ini yang dipakai oleh penguasa-penguasa arogan dunia. Banyak sekali perang diciptakan karena berita dusta. Dan mereka tidak butuh kebenaran berita itu. Karena motif, niat mereka
memang bukan kebenaran. Motif mereka adalah menyerang negara orang dengan menciptakan alibi, alasan-alasan palsu. Lihat lalu bagaimana Irak, bagaimana dulu Irak dikuasai dengan menciptakan berita palsu bahwa Saddam Hussein itu telah mengembangkan persenjataan pemusnah massal. Dibikinlah gambar-gambar, dan hebatnya lagi orang di dunia percaya dengan gambar-gambar yang belakang diketahui bahwa itu adalah Photoshop. Itu adalah editan. Dipercaya banyak orang, oh benar-benar Saddam Hussein diperlihatkan katanya dari satelit. Karena kita kan kalau sudah berbicara tentang satelit teknologi, kita seakan-akan sudah menjadi inferior. Oh, ini satelit NASA memperlihatkan bahwa ada iring-iringan senjata pemusnah massal yang dilakukan oleh Saddam Hussein. Ya, dan ini akan membahayakan kepentingan kami di Timur Tengah dan bahkan bisa menyerang kami langsung ke Amerika. Akhirnya kemudian Senat ataukah legislatif di Amerika memberikan mandat kepada Bush pada saat itu menyerang Irak. Lalu setelah Saddam Hussein jatuh siapa? Ya, yang bersarang di sana Amerika. Apanya? Minyaknya. Hal yang sama terjadi di Afghanistan. Ya, mereka dipanggil, orang Islam dipanggil dari seluruh dunia menjadi mujahidin. Untuk apa? Melawan katanya komunis pada saat itu. Setelah Uni Soviet kalah, sekarang siapa yang bercokol di sana? Mujahidin berkuasa? Tidak. Ya, orang Islam jutaan meninggal dunia. Tapi yang berkuasa di sana adalah kepentingan Amerika. Jadi Jemaah sekalian berbagi ini terjadi di mana-mana. Ya. Perang urat saraf seperti ini, propaganda seperti ini sering terjadi. Dan harusnya kita yang diberikan akal sehat dan hidup di dunia yang begitu gampang melakukan verifikasi ini, harusnya tidak termakan model-model apa yang dilakukan oleh Firaun. Tapi sayang seribu sayang, kita masih sering sekali termakan dengan berita-berita, hoax, framing seperti itu. Pembentukan opini palsu seperti itu. Terakhir, kasus yang paling terakhir adalah runtuhnya atau kacaunya Syria. Semua berita berkenaan dengan Syria adalah palsu, dibuat oleh lembaga khusus yang dibuat untuk itu, namanya White Helmet. Berkedok kemanusiaan tapi menciptakan video-video palsu untuk membuat marah orang kepada Bashar Assad. Sekarang setelah atas alasan mengejar ISIS di Irak, siapa yang bercokol sekarang di Hasakah? Amerika. 90% minyak dikuasai. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, model-model seperti ini terjadi di berbagai tempat. Ya. Nah, Jemaah sekalian berbahagia, dan tidak sedikit sesama muslim kita korbankan, kita kafirkan, kita sesatkan untuk kepentingan kekuasaan arogan seperti ini. Maka coba Allah mengatakan di sini, diceritakan mereka berkata, in hadani la sahirani. Tiadalah dua orang ini yang diinginkan kecuali benar-benar adalah si penyihir. Dan keduanya ingin ayyukhrijakum min ardikum, untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Ya. Jadi hoax seperti ini sangat sering diciptakan. Dan tidak perlu ada verifikasi. Kenapa? Tidak butuh verifikasi. Karena dibutuhkan bukan fakta, bukan kebenaran. Yang mereka butuhkan adalah kemenangan palsu daripada kekuasaan duniawi mereka. Jadi yukhrijakum min ardikum bisihrihima, dengan sihir daripada keduanya. Jadi keduanya ini mempertunjukkan bukan mujizat tapi sihir. Ya. Wa yadhhaba bitariqatikumul muslah. Dan keduanya bermaksud yadhhaba, untuk menghilangkan bitariqatikum, kebiasaan hidup kalian sebelumnya. Al-muslah di sini yang sudah menjadi narasi besar dalam kebudayaan. Jadi kira-kira bahasanya keduanya itu adalah anti kebudayaan. Dia akan menghancurkan kebudayaan kita. Kebiasaan lama kita akan dihancurkan. Ini. Wa yadhhaba bitariqatikum. Kata tariqatikum secara harfiah jalan, berarti kan agama. Ya. Agama yang kita peluk selama ini, agama yang kita anut selama ini, yaitu agama paganisme, yaitu menyembah patung dan mengagungkan Fir'aun, itu mereka akan ubah. Jadi wa yadhhaba, dia akan menghilangkan bitariqatikumul muslah. Ya. Lupa Jemaah sekalian berbahagia bahwa manusia itu punya akal, dan akal itu tugasnya adalah berpikir, dan berpikir artinya bergerak dari apa yang sudah diketahui al-ma'lum menuju kepada apa yang belum diketahui al-majhul. Seperti pembahasan kita tadi pagi. Ini adalah ilustrasi ketika
ularnya Musa yang besar, raksasa, mengejar-ngejar dan nanti memakan ular-ularnya tukang sihir. Nah, itu ilustrasi. Fa'ajmi'u kaidahum. Fa'ajmi'u kaidakum summa tu saffan. Wa qad aflahal yauma man ista'la. Tapi kemudian orangnya Fir'aun mengatakan kepada tukang sihir bahwa fa'ajmi'u, maksudnya tadi yang berbisik itu. Jangan pernah kendor semangatnya untuk melawan Musa dan Harun. Ya, sekarang kita harus tetap melawan Musa dan Harun karena dia dengan sihirnya akan mengusir kita dari negeri ini dan akan merusak seluruh tatanan kehidupan lama kita. Fa'ajmi'u, maka kumpulkanlah kaidakum, kemampuan sihir kalian. Kaidah tipu muslihat berarti kemampuan sihir kalian. Summa tusafan, kemudian datanglah berbaris. Nanti ular itu berbaris satu persatu untuk mengejar nanti ularnya Musa kalau ularnya Musa keluar. Jadi fa'ajmi'u kaidakum, kumpulkanlah, ajmi'u kaidakum, yaitu tipu daya kalian, lalu kemudian datanglah secara berbaris, safan. Safan, saf, berbaris, bersaf-saf. Wa qad aflahal yauma man istala. Coba lihat bagaimana memberikan motivasi, ya. Memberikan motivasi dengan penuh percaya diri, mengatakan kepada para sukan sihir yang sudah mulai runtuh semangatnya ini, dia katakan qad aflahal yauma, pada hari ini, pada hari pertemuan kita dengan Musa Harun ini pasti akan terjadi kemenangan. Bagi siapa? Bagi kita yang berhasil nanti mengatasi sihirnya Musa dan Harun. Wa qad aflahal yauma man ista'la. Maka jemaah sekalian berbahagia, inilah ilustrasi lain, gambar lain yang menceritakan ketika tukang-tukang sihir ini melemparkan tongkat dan tali-talinya sehingga menjadilah ular-ular, dan kemudian Musa melemparkan ularnya juga. Ularnya Musa memangsa satu persatu ular-ular mereka, sehingga kita lihat dengan wajah yang penuh dengan keheranan menyaksikan apa yang terjadi ini, yaitu ularnya Musa dan Harun bisa memangsa ular-ular mereka. Qalu, mereka kemudian berkata, jadi sudah berhadapan-hadapan ini ceritanya. Jadi orangnya Fir'aun tadi berhasil memberikan semangat kembali, semangat juang kepada para pesihir yang tadi mulai agak runtuh goyah ketika mendengarkan nasihat-nasihat ilahiyah daripada Musa. Sekarang mereka sudah mulai bangkit semangatnya dan berkata, ya Musa, wahai Musa, ya Musa, imma antulkiya, apakah engkau yang terlebih dahulu melemparkan tongkat kalian, wa imma, ataukah kami, an nakuna awwaluman alqa, ataukah kami yang lebih dahulu. Kamukah yang lebih dahulu melemparkan tongkat, ataukah an nakuna kami awwalaman alqa, kami yang pertama melemparkan tongkat. Jadi kamukah yang pertama melemparkan tongkat itu atau kamikah? Ya, itu pertanyaan tukang sihir kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Nah, kita ini ada ilustrasi tentang ular. Jadi ini adalah ular. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah ular kobra. Katanya ular itu cuma dua macam, ular yang mematikan dengan belitannya dan ular yang mematikan dengan patoknya, dengan racunnya. Nah, ular kobra termasuk ular yang mematikan dengan racunnya, dengan bisanya. Ya. Sedangkan ular-ular sanca adalah ular yang mematikan dengan belitannya. Qala, kemudian Nabi Musa menjawab. Ini Musa menjawab ini. Jadi ini adalah Musa alaihissalatu wassalam menjawab. Bal alquh, kalianlah yang duluan. Ya. Alquh, ya. Bal, kalianlah yang duluan melemparkan tongkat-tongkat kalian. Nah, sehingga kemudian terjadi deal. Yang pertama adalah mereka dulu, Musa dan Harun belakangan. Fa'idha hibaluhum, maka tatkala, ya, hibaluhum. Ini hibaluhum, hibal ini adalah dari kata habal, artinya tali. Ya, jadi hibal ini dari kata habal. Ingat kata-kata hablum minallah. Ya. Ataukah hablullah, ini habal. Ya. Faidha hibaluhum, maka
hibal mereka atau tali-tali mereka, wa isiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka. Ya. Ingat, untuk tunggalnya sebelumnya adalah asa. Ingat ketika Allah tanya kepada Nabi Musa di Gunung Tursina, matilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kanan wahai Musa? Dan Musa mengatakan, hiya asaya, itu adalah tongkat saya, asaya. Nah sekarang kata asaya dibentuk jamak menjadi wa isiyuhum, aisiyuhum. Serta-merta tiba-tiba tali-tali, jadi ada dua alatnya mereka untuk membuat ular, tali dan tongkat. Tali-tali mereka dan tongkat mereka tiba-tiba ujuk-ujuk yukhayyalu ilaihi. Yukhayyal, ingat kata-kata yukhayal. Jadi Bapak sekalian yang masih percaya dengan sihir, lihatlah ini. Bahwa yang namanya sihir itu sebetulnya tidak sesuai dengan faktanya. Artinya kejadian di luaran itu tidak seperti itu adanya. Persis kalau Bapak Ibu nonton sulap. Ya, kalau sulap itu kan seakan-akan begitu, tapi faktanya tidak begitu. Karena ada trik-triknya namanya. Ya, ada permainan-permainan di sana. Bedanya kalau sulap itu kan terus terang bahwa ini adalah sulap. Ini hanya permainan trik saja, permainan teknis saja. Semakin bagus teknologi, semakin bagus juga sulap. Ya. Jadi mereka ada teknik-teknik atau trik-triknya untuk melakukan sulap itu. Ya. Haji Mas Keser Bagai, tapi para pesulap ini terus terang ini sulap. Tidak ngaku-ngaku ini adalah dari jin, ini adalah macam-macam. Sehingga tidak ada orang tertipu. Orang datang hanya benar-benar untuk melihat hiburan. Jadi sulap itu di masyarakat modern adalah hiburan. Nah, tetapi ini adalah digunakan untuk melakukan tipu daya. Nah, ternyata setelah tali-tali dan tongkat-tongkat mereka lemparkan, yukhayyalu ilaihi. Ini kata yukhayyalu, terkhayalkan. Yukhayyalu itu terkhayalkan ilaihi kepada Musa. Jadi kan artinya cuma imajinasi, terimajinasikan. Ya. Bukan aslinya, terimajinasikan. Ya, yukhayyalu ilaihi. Persis kalau kita nonton film. Ya, dan seakan-akan itu terjadi, padahal enggak, itu hanya trik-trik pembuatan film. Kalau kita lihat di sana ada orang jatuh dari ketinggian, itu sebenarnya trik saja. Ya. Jadi yukhayyalu ilaihi, terkhayalkan olehnya, terimajinasikan. Khayal itu imajinasi, ya. Imagination. Jadi khayal. Ya, jadi biasa kita katakan kepada orang jangan mengkhayal. Kenapa? Mengkhayal itu artinya dia duduk, matanya menatap satu ke depan tanpa hampa, dengan hampa menatap dengan hampa, seakan-akan matanya tidak berkedip, tapi dia sedang membayangkan sesuatu. Itu namanya khayal. Membayangkan sesuatu yang tidak ada di depannya, itu namanya khayal. Jadi membayangkan sesuatu seakan-akan ada di depannya, padahal tidak ada, itu namanya khayal, menghayal. Jadi kata-kata khayal di kita itu dari bahasa Arab khayal. Cuma kalau di kita, ha berubah jadi ha, jadi khayal, khayalan. Aslinya itu pakai kha, ya, khayal. Jadi kesimpulannya adalah tiba-tiba yukhayyalu ilahi, terkhayalkan, terimajinasikan kepada Musa min sihirhim, dengan sihir mereka. Dengan sihir-sihir mereka. Innaha tas'a, maka kemudian kelihatan sekali ya, innaha, tiba-tiba setelah menjadi ular itu apa namanya, terkhayalkan itu tali dan tongkat jadi ular, tiba-tiba bergerak cepat, merayap. Tas'a itu bergerak, ya, bergerak merayap. Ingat tas'a dari kata sa'i. Kalau kita sa'i, tas'a, tiba-tiba ular itu bergerak dengan cepat. Lalu kemudian jemaah sekalian berbahagia, kalau orang awam melihatnya pasti takut. Ya. Dan Nabi Musa di sini mewakili kita. Ingat, dialog Allah dengan Nabi Musa, Allah tentu mewakili ajarannya, dirinya, terus Musa yang mewakili kita manusia. Walaupun dia manusia suci, tapi di situ dia berperan sebagai mewakili kita. Jadi kalau kita takut, maka di situ seakan-akan juga Musa takut. Kenapa? Karena Musa mewakilkan diri kita. Sebagaimana sebelumnya Musa ketika berjumpa dengan Nabi Khidir, Musa mewakili kita, sedangkan Nabi Khidir mewakili Allah. Mewakili alam langit, sedangkan Nabi Musa mewakili alam bumi, alam bawah. Maka kemudian kita lihat fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa.
Maka fa'aujasa, maka tiba-tiba muncul. Aujasa, ya. Merasa. Fi nafsi, di dalam dirinya. Karena tadi khayal. Khifatan, rasa takut pada Musa. Jadi apa yang Allah inginkan di sini sehingga seakan-akan Musa ditempatkan takut. Apakah Musa takut? Pasti tidak mungkin. Perjalanan Musa ini sudah sangat panjang, Bapak Ibu sekalian. Melewati gurun, melewati ngarai, melewati lembah, melewati gunung, melewati batu-batuan. Sampai kemudian nanti ketemu tadi sebelumnya ketemu dengan Madian. Ya, di Madian bisa membantu dua wanita yang merupakan putri daripada Nabi Syuaib untuk mengambil air di tengah kepungan orang-orang besar untuk mengambil air. Dan Musa bisa keluar dari sana. Musa juga sudah membuktikan dia bisa membela orang tertindas yang menyebabkan matinya salah satu tentara daripada Fir'aun. Jadi tidak mungkin ada rasa takut itu pada Musa sebetulnya. Ya, kalau pada pergulatan-pergulatan tentara dengan orang kecil, Musa berani, masa iya ular takut? Tidak mungkin. Ingat jemaah sekalian berbahagia, ya, Musa di situ mewakili kita. Bahwa kalau kita mengimajinasikan sesuatu, memunculkan sesuatu di khayal, dan itu tidak sesuai dengan fakta, berarti khayal namanya, maka itu mempengaruhi jiwa kita. Jadi ayat itu menjelaskan mengkhayal itu mempengaruhi jiwa. Ya. Mengkhayal mempengaruhi jiwa. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah datang kepada kita sebetulnya juga mempengaruhi khayal kita, tetapi dengan kasus yang objektif, yang benar. Mana contohnya? Contohnya Allah berbicara dalam Al-Quran tentang surga dan neraka. Surga digambarkan dengan taman-taman yang indah. Surga digambarkan dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Surga digambarkan dengan penghuninya menggunakan gelang-gelang dari emas, pakaian dari sutra yang halus, bertelekan di atas divan-divan. Itu untuk apa? Untuk mempengaruhi khayal kita. Tetapi karena cerita ini dari Allah, ini fakta. Supaya kita berusaha meraih khayal itu. Mimpi itu, kenyataan yang Allah tunda nanti di akhirat itu. Jadi pengaruh begitu dengan neraka. Dibicarakan tentang api yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Untuk mempengaruhi khayal kita. Karena apabila khayal manusia tidak diarahkan kepada yang faktual, maka nanti khayal manusia akan dikalahkan dan digunakan oleh setan untuk menghayalkan hal-hal yang tidak rasional. Menghayalkan hal-hal yang menyebabkan yang bersangkutan itu rugi. Fatal. Ingat ya sekian sebagai pembahasan kita tadi pagi, bahkan katanya ada komunitas-komunitas bunuh diri, ya, ada komunitas-komunitas bunuh diri, yaitu memberikan khayalan-khayalan kepada orang yang mulai depresi bahwa bunuh diri itu indah, ya, bunuh diri itu indah. Nah sehingga kemudian orang seperti ini semakin berbunga-bunga hatinya untuk bunuh diri. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian biasa dengarkan, bahkan ada orang sering sekarang kita dengarkan bunuh dirinya itu live streaming melalui Facebooknya misalnya. Sering kita dengarkan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi khayal itu adalah realitas yang ada pada diri kita. Nah, tinggal bagaimana cara mempengaruhi khayal itu untuk kepentingan futuristik, future yang benar-benar ada. Contohnya saya kalau kita kecil dulu menghayal jadi apa? Jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter. Itu benar. Kenapa? Karena memang ada. Kita tanya, "Nak, kamu jadi apa?" Ya. Dia katakan saya mau jadi pilot, ya, saya mau jadi tentara, saya mau jadi dokter. Nah, kenapa yang gampang dibayangkan? Karena mereka selalu bertemu dengan oknum-oknum itu. Bayang kalau pilot terbang di atas. Nah, jemaah sekalian, jadi itu adalah mempengaruhi khayal anak-anak, tetapi positif. Karena memang manusia bisa jadi pilot, manusia memang bisa jadi dokter, manusia memang bisa jadi tentara. Ya. Tetapi mempengaruhi diri kita dengan khayal, dengan sesuatu yang tidak mungkin menjadi kenyataan, nah itulah khayal yang bersifat fatalistik. Jadi kesimpulannya, sihir itu bekerja pada wilayah khayal, bekerja pada wilayah imajinasi manusia, bukan rasionalitas. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa, sehingga Musa kelihatan takut melihat benar-benar tali-tali dan tongkat-tongkat itu berubah jadi ular. Qulna, kami berfirman. Di sini qulna, kami berfirman. La takhaf, ya. La takhaf, janganlah kamu takut wahai Musa. La takhaf, janganlah takut. Innaka antal a'la, sesungguhnya engkau lah yang paling tinggi. Innaka antal a'la. Jadi la takhaf, jangan kamu takut. Innaka antal a'la, kamu lah yang paling tinggi. Ya jemaah sekalian. Jadi kalau kita bekerja pada wilayah ilahiyah,
rasional objektif, itulah yang paling tinggi. Sedangkan imajinasi hampa, kosong, itu tidak ada nilainya. Jadi di sini Allah menjelaskan tentang manusia yang bekerja pada wilayah yang masuk akal. Qulna, kami berfirman kata Tuhan, la takhaf, kamu jangan takut. Innaka anta ala, kamu yang paling tinggi. Ini cuma sebagai mirip dengan surat Al-Imran ayat 139. Coba kita lihat surat Al-Imran 139. Ya. Surat 3 ayatnya 139. Nah, di sini Allah berfirman, wala tahinu wala tazanu. Janganlah kalian merasa lemah. Wala tahinu. Jangan kalian merasa lemah. Ya. La tahinu. Kemudian wala tazanu, jangan bersedih hati. Jangan lemah artinya jangan bersifat inferior. Jangan merasa tidak mampu, sedikit-sedikit tidak mampu, sedikit-sedikit tidak mampu di dalam jiwanya. Wala tazanu, jangan dikuasai oleh sedih. Ya. Dikuasai oleh keadaan sekarangnya misalnya tidak punya sekolah, tidak punya pendidikan, tidak punya harta, lalu kemudian merasa bersedih. Jangan bersedih. Kenapa? Itu aslinya bisa diatasi. Sekolah bisa diatasi. Orang berapapun umurnya bisa belajar lagi. Ya. Jadi tapi kalau kita sudah bersedih, sudah merasa inferior, merasa minder duluan, ya tidak bisa maju. Ya, jadi la tahinu, jangan minder. Jangan dikuasai oleh rasa sedih. Ya, makanya orang-orang seperti ini namanya ditanamkan kepadanya self confidence, rasa percaya diri. Ya, biasanya kalau orang begitu selalu dikasih support, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Orang Inggris mengatakan if you think can, you can. Kalau kamu berpikir bisa, pasti bisa. Ya. Jadi wala tahinu wala tazan. Jangan pernah merasa lemah, jangan merasa hina dan jangan merasa bersedih. Apa sebabnya? Antumul a'launa. Kamu yang paling tinggi. Wa antumul a'launa. Kamu yang paling tinggi. Antum al-a'launa. Ya. Kamulah yang paling tinggi in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi harus kita camkan. Kalian yang paling tinggi kalau beriman. Apa beriman itu? Beriman itu bukan hanya sekedar percaya pada Tuhan, kita bisa menerangkan keyakinannya secara dengan pendekatan rasional objektif. Bisa menerangkan keyakinannya dengan pendekatan rasional, dengan pendekatan objektif, sehingga bisa diterima oleh orang lain. Jadi antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini yang dipegang oleh orang-orang beriman sekarang di dunia, sehingga bisa berdiri tegar menghadapi tekanan sanksi negara-negara besar. Mereka tetap bisa. Secara diplomatik dia menang. Secara perkembangan kemampuan strategi militer dia menang. Sehingga untuk melakukannya, musuh hanya melakukannya dengan cara-cara pengecut. Apa sebabnya? Coba lihat. Wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa minder. Jangan merasa inferior. Jangan juga bersedih. Apa sebabnya? Kamu yang paling tinggi in kuntum mu'minin. Ingat, kalau beriman pasti paling tinggi. Apa itu artinya beriman? Sederhana kalau bahasa awamnya. Tidak lagi tercantolkan hatinya, jiwanya, khayalnya kepada sesuatu selain Allah. Kalau hati kita, jiwa kita masih tercantol khayal kita kepada dunia, alangkah enak, bagusnya, dihormatinya saya kalau punya ini dan punya itu, ya tidak bisa. Karena orang begitu itu artinya tidak beriman kepada Allah hakikatnya. Berimannya kepada benda-benda. Ya. Sehingga berurusan dengan orang seperti ini, ujung-ujungnya D juga, UUD kata orang. Ujung-ujungnya duit juga. Ketika urusannya ujung-ujungnya duit juga, ya berarti tidak beriman kepada Allah. Berimannya kepada duit, berimannya kepada materi, berimannya kepada benda-benda. Ya. Nah, orang beriman itu benar-benar hati dan pikirannya hanya tercantolkan, bergantung kepada Allah sahaja. Nah, jadi kita teruskan tadi. Ya. Jadi Allah mengatakan, kulna, kami berfirman kepada Musa dan Harun, la takhaf, kamu jangan takut. Innaka antal a'la, kamulah yang paling tinggi. Antal a'la. Jadi al-a'la di sini adalah yang paling tinggi. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, lihatlah. Ya, setelah kemudian Nabi Musa dan Harun melemparkan tongkatnya, lahirlah ular-ular besar seperti ini. Ya, dan refleks mereka semuanya ketakutan. Ya. Wa alqi ma fi yaminika, kata Allah kepada Musa. Wahai Musa, alqi, lemparkan, ma fi yaminika, apa yang ada di tangan kananmu. Ya.
Jadi lemparkan apa yang ada di tangan kanan. Alki mafia minika. Tadinya di tangan kanan itu adalah tongkat, dengan ular yang menakutkan. Sekarang berubah menjadi ular berbisa, ular yang mujizat. Sekarang ular mujizat. Jadi Bapak Ibu sekalian, profesinya, harta bendanya, itu kalau belum dilemparkan dan kemudian kita berjarak dengannya, baru mengambilnya kembali atas perintah Allah, itu adalah benar-benar bisa mematikan, fatal. Tapi kalau kita kemudian berjarak dulu kepadanya sehingga hati kita lepas daripadanya, baru kemudian kita mengambilnya atas perintah Allah, maka dia benar-benar seperti tongkat mujizatnya Nabi Musa. Allah berfirman, wa alqi ma fi yaminika ya Musa talqaf ma sanau. Niscaya tongkatmu itu akan berubah menjadi ular besar, lalu kemudian akan talqaf, menelan ma sanau, apa yang mereka perbuat, akan memangsa ular-ular yang mereka buat tersebut. Innama sana'u kaidu sahirin. Karena sesungguhnya apa yang mereka perbuat, kaidu hanya tipu daya. Jadi namanya sihir itu adalah tipu daya. Ini kaidu sahirin. Ya, kaidu sahirin. Jemaah sekalian, betapa banyak di masyarakat kita yang kelihatannya benar tapi ternyata sihir. Sihir dalam pengertian tipu muslihat. Ya, permainan-permainan trik saja. Ya, kita masih ingat ada orang yang mengaku bisa menggandakan uang. Ya, padahal itu adalah trik saja dibikin. Ya, supaya orang terpukau dengannya, sampai orang sekolahan juga terpukau kepadanya, dia bikin kursi yang besar. Dia duduk di kursi kayak singgasana itu, dengan jubah kebesarannya. Baru dicari pemulung-pemulung yang berjenggot putih. Ya, dipoles sedemikian rupa, baru dikasih jubah hitam semuanya. Kasih jubah hitam dengan serban-serban besar. 7 di sebelah kanan, 7 di sebelah kiri. Kalau si orang yang disebut tukang sihir, tukang pengganda uang ini duduk di atas, diapit oleh 3 orang-orang tua yang kelihatannya arif-arif. Sehingga yang di tengah ini kelihatan karismatik sekali. Itu permainan. Lalu kemudian dia mengeluarkan dari kantong bajunya uang berganda-ganda. Sehingga orang percaya bisa menggandakan uang. Akhirnya orang rame-rame membawa uangnya ke situ untuk digandakan. Pada saat itu terjadi namanya pembajakan emosional. Namanya emotional hijacking. Kenapa? Kita tiba-tiba lupa. Kalau memang dia bisa menggandakan uang, kenapa dia minta uangnya kita untuk digandakan? Disitulah keruntuhan intelek kita. Disitulah terjadi namanya kelumpuhan rasionalitas. Tiba-tiba kita lupa mempertanyakan, kalau memang si bapak itu bisa menggandakan uang sampai miliaran, kenapa uang-uang dari masyarakat yang diminta untuk digandakan? Yang namanya digandakan kan berapapun bisa jadi. Ya, kenapa bukan uangnya saja 100.000 diganda-gandakan terus dibagi-bagi kepada orang? Kenapa membuat semacam tenaga marketing mengumpulkan orang-orang menggandakan uangnya dan banyak orang tertipu? Kenapa? Pada saat itu terjadi namanya emotional hijacking. Pada saat yang sama juga intelek dilumpuhkan. Ya. Bapak sekalian, namanya pembajakan itu, bahasa Bapak biasa dengar. Pembajakan itu tiba-tiba si pembajak itu maju ke depan, ke kokpit tempatnya pilot. Baru nodong kepada pilot dan co-pilot untuk membawa pesawatnya ke arah tertentu. Gitu, pembajakan namanya. Jadi pilotnya dilumpuhkan, si pembajak menakut-nakuti penumpang. Nah, begitulah sistemnya sebetulnya yang disebut dengan emotional hijacking. Tiba-tiba kita, dan ini sering sekali terjadi. Ya, kita dengarkan dulu ada orang yang mengaku ustadz, yang katanya bisa memeriksa orang-orang kalau orang dipegang kesetrum, katanya itu adalah pengaruh jin yang ada pada dirinya. Belakangan setelah ketahuan banyak tipu-tipunya, ternyata itu adalah permainan teknologi listrik saja. Sendalnya dibuat sedemikian rupa, ada baterainya, sehingga kalau dia pegang orang kayak kesetrum. Jadi Allah mengatakan innama sana'u kaidu sahirin. Saya menyampaikan ini jemaah sekalian karena pada sekarang ini ketika kita sudah memegang handphone dan handphone kita segala-galanya ada, di handphone itu ada tiket pesawat, di handphone itu ada pasar raksasa, di handphone itu adalah bank, di handphone itu ada ATM, di handphone adalah segala-galanya, di handphone kita ada radio, di handphone kita ada televisi, di handphone kita itu ada. Pokoknya semuanya sekarang ada di satu tempat yang namanya handphone, yang di genggaman kita. Tapi kok masih ada orang percaya kepada sihir-sihir? Ya. Masih ada saja orang percaya seperti itu. Sekarang. Ya. Bapak sekalian pasti melihat gambar-gambar saya ini bukan sihir. Ini adalah hasil daripada pengetahuan rasional objektif, scientific namanya. Sehingga kemudian bisa Bapak Ibu mendengarkan ceramah saya di berbagai tempat yang berbeda-beda dan juga melihat
Ya, seakan-akan saya menerangkan di depan Bapak Ibu semuanya. Ini bukan sihir. Ini apa? Ini pengetahuan rasional objektif. Dan ini tidak butuh waktu. Pada saat saya menjalankan kursor saya ini, pada saat itu juga akan kursor ini bergerak-gerak di depan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan sihir. Ini apa? Pengetahuan saintifik. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang, kok masih banyak, sering kita dengarkan orang masih tertipu juga dengan hal-hal seperti itu. Allah mengatakan, innama sana'u kaidu sahirin. Yang namanya sihir itu tidak pernah bisa menang. Kenapa? Dia hanyalah tipu daya saja. Apa yang tipu daya? Ya, tipu-tipuan, tidak seperti aslinya. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan Allah menutup dengan pernyataan sangat penting. Ini adalah pernyataan sangat penting dari Allah, yaitu la yuflihu, tidak akan pernah menang. Ya, ini la yuflihu, tidak akan pernah menang, tidak akan pernah berbahagia, tidak akan pernah beruntung. Apa? As-sahir, tukang sihir, dari manapun datangnya. Tukang sihir apapun, datangnya dulu, datangnya sekarang sama saja. Haitsu yasa, datangnya dari Mesir, datangnya dari Indonesia, datangnya dari Singapura, datangnya dari manapun juga, la yuflihu sahiru haitsu ata. Yang namanya sihir tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Jadi mas Kaiser berbahagia, luar biasa sebetulnya agama kita ini. Tapi sayang seribu sayang, kepercayaan seperti itu masih juga bersarang di tengah-tengah umat ini yang setiap hari sholat menghadap kepada Allah 5 kali sehari semalam, yang setiap saat membaca tulisan Al-Quran. Mas Kaiser bahagia, ini adalah imajinasi tentang sihir itu. Fa'ul qiyas saharatu sujadan. Ternyata setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan kita lihat tadi gambaran anunya, imajinasinya tadi, maka kemudian tongkat mujizatnya Musa memangsa semua ular-ular daripada tukang sihir itu. Yang terjadi apa? Fa'ul qiyas saharatu sujadan. Yang terjadi adalah tukang-tukang sihir itu datang kepada Nabi Musa bersujud. Jadi lucu juga kalau pada zaman Nabi Musa tukang sihir itu bersujud, tapi kita sekarang masih percaya kepada sihir. Jadi tukang sihir itu sujud kepada siapa? Kepada Musa. Datang kepada Musa bersujud. Artinya mengakui bahwa ini bukan sihir. Kenapa? Yang tahu sihir, sesuatu itu bukan sihir, pasti tukang sihir. Ya, dia mengatakan ini pasti bukan sihir. Ya, ini pasti benar-benar kerja-kerja metafisik. Maka mereka datang sujud kepada Musa seraya berkata kepada Nabi Musa dan Harun, amanna birabbi Harun wa Musa. Tukang sihir sujud dan berkata, amanna, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Amanna birabbi Musa, birabbi Harun wa Musa. Jadi jelas Kaiser bahagia. Jadi tukang sihir menunjukkan bahwa dia harus menerima kitab suci, menerima ajaran ilahi. Nah, menjadi penting bagi kita jemaah sekalian bahwa kalau kita menerima ajaran-ajaran ilahi, kepercayaan kita kepada sihir harusnya menjadi runtuh, menjadi hilang, digantikan dengan kepercayaan kepada wahyu ilahiyah yang datang dari Allah SWT, datang dari pencipta segala realitas, pencipta segala fakta, dan semua yang disampaikannya adalah kebenaran. Sebagaimana tukang sihir itu sujud kepada Nabi Musa, tukang sihir mewakili kepalsuan, sedangkan Musa mewakili kebenaran. Kepalsuan harus mengakui kebenaran. Kenapa? Karena kepalsuan sendiri aslinya tidak ada. Kepalsuan itu ibarat gelap, yang munculnya gelap hanya karena tidak adanya cahaya. Jadi yang namanya gelap tidak punya kenyataan, tidak punya fakta, tidak punya realitas. Yang ada sebetulnya adalah ketiadaan cahaya. Jadi gelap nama lain daripada ketiadaan cahaya. Begitu cahaya muncul, maka gelap akan hilang. Begitu kebenaran datang di depan tukang sihir yang jujur, maka tukang sihir itu sujud kepada Nabi Musa. Sebagaimana dikatakan dalam ayat lain, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah, apabila kebenaran itu datang, maka kebatilan pasti akan hilang. Apa sebabnya? Innal batila kana zahuqa. Karena kebatilan memang aslinya adalah zahuk, tidak ada. Dia hanya merupakan fenomena khayali saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menangkap makna daripada ini.
Nanti kita lihat bahwa dengan sujudnya tukang sihir kepada Musa, tukang sihir ini nanti bahkan menerima hukumannya dengan dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Bu yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan di kolom chat. Yang pertama, Ustadz ingin bertanya dari Ibu Imelda. Ingin bertanya, berarti tidak mungkin ada orang yang mempunyai indera keenam atau orang yang mampu melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Apakah salah kalau mereka mempunyai kemampuan tersebut? Demikian Ustadz dari Ibu Imelda. Jawabannya yang disebut dengan indera keenam adalah akal. Ya, makanya akal itu mampu melihat apa yang tidak dilihat orang. Kalau dia tidak menggunakan akalnya, dia tidak melihat. Ya, misalnya tidak melihat Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan. Jadi Ali pernah ditanya, wahai Ali, kenapa kok kamu repot-repot menyembah Tuhan yang tidak kamu lihat? Kan tidak ada tuh kenyataannya, tidak ada secara empirik, secara indrawi. Ali mengatakan, bagaimana mungkin aku menyembah sesuatu yang saya tidak lihat? Loh, dia katakan, saya melihat Tuhan lebih daripada terang benderangnya kalian melihat benda-benda di depan mata kalian. Kenapa? Karena penglihatan rasio jauh lebih nyalang, jauh lebih terang daripada penglihatan panca indera. Penglihatan panca indera punya cacat. Ya. Panca indera itu punya cacat. Ya. Cacatnya apa? Contohnya misalnya, yang jauh dilihatnya kecil. Kan cacat namanya. Tidak melihat sesuai dengan fakta kan? Kalau kita Bapak Ibu melihat matahari seperti bola kaki. Padahal faktanya matahari tidak sebesar bola kaki. Tapi kalau kita lihat dengan mata sebesar bola kaki. Ya, tangan kita masukkan ke dalam air kelihatan bengkok. Faktanya kan tidak bengkok. Nah, begitulah seterusnya. Begitu ya kuping kita sering sekali salah dengar, begitu juga yang lain-lain sering sekali kita keliru. Kita misalnya terganggu sedikit mekanisme metabolisme tubuh kita, misalnya kita demam, itu perasaan di kulit kita berbeda. Dia peka dengan rasa dingin misalnya. Dalam keadaan normal nggak bisa kita pakai AC. Tapi begitu kita mulai demam, biasanya nggak enak pakai AC. Nah, begitulah seterusnya. Jadi artinya apa? Bahwa panca indera itu cacat. Sehingga tidak melihat sesuatu seperti adanya. Yang bisa melihat sesuatu seperti adanya dengan benar adalah akal. Dan akal itulah sebetulnya disebut dengan indera keenam. Nah, segala sesuatu yang diaku orang, dilihat dengan indera keenamnya, tapi tidak rasional, berarti bukan. Itu namanya khayal. Terima kasih. Yang lain lagi. Yang kedua. Selanjutnya dari Ibu Yunita Arifin. Salam Afwan Ustadz, mau tanyakan sihir hanya imajinasi. Apakah rasa sakit ataupun daging yang tumbuh? Apakah rasa sakit ataupun daging yang tumbuh tidak semestinya di tubuh hanya imajinasi atau halusinasi dari penderita saja? Demikian Ustadz dari Bu Yunita. Terima kasih banyak. Kalau itu kan kaitannya dengan saraf-saraf kita. Kalau itu kan bukan imajinasi, karena memang seperti kalau kita merasa lapar itu bukan imajinasi, karena memang lapar itu adalah sinyal yang dikirim oleh lambung kita, perut kita ke otak. Wah, dia memang membutuhkan asupan gitu. Itu adalah fakta objektif namanya. Itu namanya realitas objektif. Itu namanya sesuatu yang benar. Contohnya misalnya kalau kita merasa dingin dengan temperatur misalnya di bawah 15 derajat atau bahkan di bawah 20 derajat kita sudah dingin. Itu fakta karena memang itu kulit kita mengirim melalui saraf-sarafnya ke otak. Ya, seperti itu. Jadi bukan khayal, itu adalah benar. Khayal itu tidak seperti itu, tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, artinya khayal yang negatif ya. Ada khayal yang positif karena khayal itu sebetulnya sesuatu yang tidak ada di depan kita. Itu namanya khayal. Menghayalkan sesuatu adalah membayangkan sesuatu ada di depan kita, kan aslinya tidak ada di depan kita. Makanya kita katakan bahwa khayal itu memang ada pada diri manusia, tetapi tinggal bagaimana caranya khayal itu diobjektifikasi namanya. Sebetulnya yang disebut dengan teknologi dan sains sekarang
itu awalnya merupakan khayal, tetapi khayal yang diobjektifikasi. Ya, membayangkan dulu bisa bagaimana cara bisa terbang. Akhirnya dia berpikir, belajar dari burung, diambil teori-teori burung, hukum-hukum burung. Akhirnya lahirlah misalnya pesawat. Nah, kan begitu. Ada lagi yang lain? Ya, selanjutnya Ustadz dari Bapak Teguh, pertanyaannya apakah diperbolehkan kita sebagai penganut AB kemudian berguru hal-hal yang spiritual atau ilmu klinik kepada guru yang bukan AB? Demikian Ustadz. Tidak melihat kepada gurunya, ya melihat kepada kebenaran yang diajarkan, realitas yang diajarkan. Ya, kalau misalnya mengajarkan Anda apa yang disebut dengan spiritual, spiritual itu apa? Kalau spiritual itu dalam pengertian ilmu-ilmu apa namanya, menjatuhkan orang dari jarak jauh, itu bukan spiritual. Spiritual itu terkait dengan hal-hal bersifat rohani. Dari kata spirit, rohani. Dan rohani itu adalah sesuatu yang rasional. Justru tujuannya akal itu menangkap hal-hal yang rohani, yang imateri. Kenapa? Karena manusia, panca indera manusia tidak bisa menangkap itu. Panca indera manusia hanya bisa menangkap segala sesuatu yang memiliki materi. Ya, itu namanya panca indera. Makanya disebut dengan empirik. Empirik itu adalah terpapar, terpampang, tersajikan di depan panca indera kita. Warna, bentuk, aroma itu terpapar. Temperatur itu terpapar, artinya terhidangkan di depan kita. Yang dibalik itu, nah itu kerja-kerja rasional. Ya. Misalnya relasi antara sebab dan akibat itu tidak terpapar, tidak tersidangkan di depan kita. Ya, yang itulah kerja-kerja akal. Dan itu yang disebut dengan juga kerja-kerja rohania spiritual. Nah, tetapi khusus untuk spiritual lebih kepada beyond dalam pengertian yang satu. Ya, jadi kalau kaitannya spiritual itu berkaitan dengan yang satu. Jadi ketika kerja rasional kita menuju kepada yang satu, nah itu yang sebetulnya disebut dengan spiritual. Kenapa? Karena dalam agama Islam kita sudah lihat, Allah lah Tuhanlah yang berkata, kutiupkan padanya rohku, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkanlah padanya rohku. Nah, roh itu apa? Itu disebut spirit kan dalam bahasa yang sesungguhnya. Jadi yang disebut roh yang sungguhnya itu ya itu. Bukan roh-roh yang bergentayangan itu. Kalau roh yang bergentayangan itu bukan spirit namanya. Itu hanya khayalan dan tidak ada faktanya. Ya begitu. Kalau bicara tentang klinik-klinik seperti itu ya tentu kalau dia tidak rasional ya tentu harus ditolak. Dan tidak ada klinik sebetulnya yang rasional. Jadi karenanya kalau kita belajar tidak melihat gurunya siapa, melihat kebenarannya. Kan Nabi mengatakan jangan lihat siapanya, lihat apa yang diajarkan. Jadi walaupun yang mengajarkan itu adalah orang Yahudi, orang Israel, tapi kalau memang kebenaran ya kita harus terima. Yang kita pelajari sekarang sains itu yang mengembangkan terakhir sains modern kebanyakan bukan orang Islam. Tapi karena itu adalah kebenaran ya kita terima gitu. Jadi kalau bahasa Arabnya unzur maqala wala tanzur maqala. Ya, unzur maqala, lihat apa yang dikatakannya. Jangan lihat siapa yang mengatakannya gitu. Berikutnya lagi. Ya Ustadz. Selanjutnya dari Bu Ratna Gali. Salam Ustadz, mohon jelaskan karomah para wali seperti Wali Songo dan lain-lain. Demikian Ustadz. Perlu kita sampaikan bahwa banyak yang disebut dengan karomah itu juga cerita-cerita yang tidak ada faktanya. Jadi memang memverifikasi ini susah karena kan kita terima cerita ke cerita. Cerita ke cerita seperti bagaimana membuktikan. Yang bersifat narasi itu yang bisa kita terima, narasi itu dari atas ke bawah, dari dahulu sampai sekarang, ya kitab suci. Karena misalnya Al-Quran ini dari dulu sampai sekarang sama. Bagaimana dengan hadis? Bagus, tetapi harus kita verifikasi dulu. Harus ada ilmu mustalahul hadis namanya. Ada ilmu untuk memverifikasi kebenaran hadis. Karena kalau hadis itu kan ditulis jauh setelah Nabi wafat. Nah, sehingga sudah ada perawi-perawinya namanya. Sudah ada penutur-penuturnya. Nah, penutur-penutur ini orang yang biasa, artinya bisa salah, bisa benar. Ya, belum lagi dengan mata rantainya, sanadnya namanya. Maka harus diverifikasi sanad, mata rantai, baru kemudian matannya. Kalau itu hadis. Nah, kalau cerita-cerita seperti tadi, bagaimana membuktikan ini mata rantainya? Kejadiannya misalnya Wali Songo tahun 1300-an, 1400-an. Berarti sudah berlangsung 600 tahun yang lalu.
Jangankan yang 600 tahun yang lalu, kejadian G30S saja yang baru berlangsung beberapa puluh tahun yang lalu sudah simpang siur. Padahal kejadian G30S ini sudah kejadian ketika teknologi sudah mulai maju, sudah ada alat perekam, sudah ada alat syuting dan sebagainya. Tapi tetap aja terjadi kesimpang siuran. Nah, apatah lagi berkenaan dengan itu. Jadi bahwa ada namanya karomah, iya. Tapi apakah menentukan cerita itu adalah karomah? Perlu kita buktikan dulu kebenarannya, verifikasi dulu. Cerita itu dari mana? Gitu. Jangan sampai kita sudah repot-repot membicarakan karomah, padahal itu adalah cerita yang dibuat-buat. Ya, cerita di karang-karang. Ya. Seperti katanya, jemaah sekalian, seperti katanya misalnya apa namanya? Seperti katanya apa tuh? Ada orang yang bisa salat duhur di sini, terus kemudian salat asar di Mekah. Ya, itu adalah karomah. Ini bagaimana bisa membuktikannya cerita itu? Kan repot tuh. Ya. Coba bagaimana membuktikan? Dia salat zuhur di sini, habis itu tidak muncul di masjid salat asar, tanya, Pak Kiai, kenapa tadi tidak ada salat asar di masjid? Tadi saya salat asarnya di Mekah. Nah, gimana membuktikannya? Ya. Nah, kalau ini tidak bisa dibuktikan, disinilah pintu-pintu masuk iya, penipuan atas nama agama kepada umat. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam kasus seperti Kanjeng Dimas yang kita bicarakan tadi, itu sampai ada orang yang sampai kok bisa mau membawa uangnya 200 miliar cash di sana, coba. Itu kan terjadi terjadi emotional hijacking yang luar biasa. Ya, kan Bapak Ibu masih ingat, karena kejadiannya kan baru. Ya. Mungkin kasus persidangannya Kanjeng Dimas sekarang belum selesai kali. Tapi benar-benar ada. Ya, itu fakta. Ya, coba. Kenapa? Karena kita kehilangan kemampuan verifikatif namanya. Ingat yang namanya ilmu itu, kebenaran harus alurnya logiko, hipotetiko, verifikatif. Jadi ujung-ujungnya yang menentukan verifikatif. Memverifikasinya, kalau dia empirik bagaimana buktikannya kalau misalnya cerita ke cerita. Ya. Kalau virus gampang masukkan ke laboratorium. Ya. Bahwa ini ada orang kena COVID, katanya ini adalah terjadi pertentangan. Apakah ini bakteri, virus, ataukah misalnya tentara Tuhan? Ya, gampang sekali saja, ambil sampel-sampel ingusnya atau apanya gitu, darahnya dan sebagainya, masukkan ke laboratorium, kelihatan. Nampak secara empirik dengan menggunakan teleskop mikroskop elektron misalnya. Nah, tetapi kalau seperti itu gimana membuktikannya? Ya, jadi oleh sebab itulah marilah kita lebih baik kita berhenti mempercayai begitu. Toh kita bisa berjumpa begini bukan karena sihir, Pak Bu sekalian. Coba kalau kita mengandalkan jin, kita belum bisa berjumpa. Sekarang bisa hadir berapa ini? Bisa dari 100 orang coba. Bisa kita hadir 100 orang berkumpul mengaji di tempat yang berbeda-beda. Di waktu yang berbeda. Yang di timur ini waktunya sudah 1 jam lebih dahulu dari kita. Begitu juga dengan saudara kita di Singapura. Dan begitu saya berbicara langsung nyampe. Ini bukan jin, bukan simsalabin. Ya. Bukan jin, bukan kuntilanak. Tapi ini adalah sains dan teknologi. Ini fakta kok, kenapa kita masih percaya begitu-begituan? Ya. Kalau kita belum bisa meninggalkan cerita-cerita seperti itu, ini yang menyebabkan kenapa kita kalah dari Cina yang ateis. Kenapa? Karena mereka bekerja pada tataran sains dan teknologi, tapi kita masih bekerja pada tataran spiritual dalam tanda petik dan klinik tadi. Ya. Jadi oleh sebab itulah untuk maju. Kenapa sekarang misalnya Iran disegani sama negara barat, padahal dia sendiri? Sederhana, dia mengembangkan teknologinya. Teknologi nuklir dia kembangkan, teknologi rudal dia kembangkan, teknologi diplomasi dia kembangkan, ilmu diplomasi. Nah, dia bisa bertahan. Coba kalau cuma mengandalkan bacaan-bacaan doa doang, kan nggak bisa. Ya. Nah, jadi saya kira begitu Bapak sekalian. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ya. Jadi apakah dalam Islam ini ada pertanyaan ini dari Syafni, apakah namanya ada karma? Ya, namanya dosa itu karma. Tapi ingat, karma dalam pengertian Islam, bukan karma dalam pengertian Buddha. Yang seperti melahirkan, seperti pertanyaannya Pak Aswandi tadi pagi, yaitu melahirkan reinkarnasi, bukan. Contohnya gini nih, kalau Bapak atau Ibu Syafni misalnya melukai hati orang sekarang, itu kan tercatat di mata Tuhan. Nanti setelah meninggal, kan akan dituntut oleh Allah, kan karma namanya. Kalau karma dalam pengertian akibat perbuatan kita kan. Ya, jadi kalau karma artinya adalah setiap perbuatan kita akan ada
akibatnya, iya, karma pasti ada. Yang kita tidak terima kalau karma seperti teori reinkarnasi. Sekarang dia hidup sebagai manusia, banyak dosanya, setelah mati dibangkitkan dalam bentuk misalnya gajah yang kudisan. Kenapa dia kudisan? Karena waktu dia masih menjadi manusia, sifat-sifat gajahnya muncul, terus kemudian dia kudisan karena suka sekali menggatal-gatalin orang. Nah, kira-kira gitulah. Nah, dengan demikian itu karma yang kita tolak. Tapi karma dalam pengertian bahwa setiap perbuatan ada akibatnya, iya. Justru surga dan neraka itu karma. Kalau kita berbuat baik di dunia, kan karmanya surga. Kalau kita berbuat buruk di dunia, karmanya neraka. Kalau kita anggap karma itu sebagai konsekuensi logis dari perbuatan kita. Ya. Kemudian yang kedua, dari Bu Dewi, Neneng Dewi. Nah, sejarah Nabi Harun itu meninggal pada masa Nabi Musa, sehingga Nabi Harun tidak menggantikan Nabi Musa. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh Yusuf. Apakah Yusuf? Ya bisa saja, tapi ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak membicarakannya karena ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Intinya yang dibicarakan dalam kaitannya Musa dan Harun dalam Al-Quran adalah bahwa setiap nabi mempersiapkan penggantinya. Apakah nanti penggantinya benar-benar lebih belakang meninggal atau dia, itu lain soal. Tapi yang jelas dalam Al-Quran diceritakan bahwa Harun pernah menggantikan Musa sebagai pelaksana tugas kenabian pada saat Musa alaihissalam pergi ke Gunung Tursina. Pesan yang kita sampaikan di sana bahwa di tengah-tengah umat tidak boleh terjadi vakum kepemimpinan, imamah, tidak boleh, walaupun hanya pergi ke Gunung Tursina, harus ada pelanjutnya. Dan pelanjutnya itu adalah orang yang dipersiapkan oleh Nabi yang bersangkutan. Nabi Musa mempersiapkan Harun. Itu intinya. Persoalan apakah nanti Harun meninggal sebelum Musa tidak dijelaskan juga dalam Al-Quran. Apakah nanti Yusuf dan sebagainya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena pesan inti daripada Al-Quran adalah sistem kenabian yang tidak boleh terhenti dan harus menjadi domain langit. Sehingga setiap manusia yang mengaku sebagai pelaksana tugas kenabian harus mendapatkan endorsement dari langit. Saya kira jemaah sekalian, waktu kita sudah berlalu. Terima kasih banyak atas perhatian dan pertanyaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.